Iya, selanjutnya ini mengenai angka PHK di Indonesia yang kembali menjadi sorotan. Kementerian Ketenagakerjaan ini mencatat sedikitnya ada 1.093 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja selama bulan September 2025. Dari jumlah itu, Jawa Barat menduduki posisi teratas sebagai provinsi dengan PHK terbanyak. Ya, data ini dirilis melalui laporan resmi Satu Data Ketenagakerjaan dan menunjukkan bahwa tekanan terhadap pasar tenaga kerja belum mereda, meski perekonomian nasional terus tumbuh. Dari total lebih dari 1.000 pekerja yang ter-PHK, sekitar 21% berasal dari Jawa Barat atau setara dengan 229 orang pekerja dalam 1 bulan saja. Posisi kedua ditempati Kalimantan Utara dengan 187 pekerja, disusul Jawa Timur 141 orang, Sumatera Selatan 101 orang, Kalimantan Selatan 52 orang, dan Banten 48 orang. Kemenaker menilai tren PHK masih menjadi permasalahan serius sejak tahun lalu. Pada 2024 saja tercatat 77.000 lebih pekerja kehilangan pekerjaannya, naik lebih dari 20% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Kondisi ini sebelumnya sudah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Pada bulan Maret, Presiden menyatakan akan menciptakan hampir 3 juta lapangan kerja untuk merespons fenomena PHK massal di berbagai daerah. Pemerintah juga berencana membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional atau DKBN. Lembaga baru ini akan memiliki kewenangan tinggi setara kementerian dan akan membentuk Satgas Pencegahan PHK untuk menjaga stabilitas tenaga kerja di tanah air. Meski belum diumumkan secara resmi, pembentukan Dewan dan Satgas tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan nyata bagi pekerja di sektor industri dan manufaktur yang saat ini masih rentan terhadap gelombang PHK. Ya Iva, ini kalau misalnya kita lihat angka PHK itu sepertinya memang turun begitu ya dibandingkan dengan tahun lalu tahun 2024. Tapi kalau kita lihat data terbarunya ini masih ada 1.000 lebih pekerja ini kehilangan pekerjaannya dalam sebulan gitu ya di September lalu. Dan menariknya Jawa Barat itu selalu jadi daerah dengan angka PHK tertinggi. Betul, karena industri di Jawa Barat itu cukup banyak ya Betul. sebetulnya dan ini juga cukup menggambarkan kondisi sektor industri yang masih belum stabil, Sar. Jadi banyak pabrik atau perusahaan manufaktur yang masih beradaptasi setelah pandemi, kemudian belum lagi tekanan dari otomatisasi dan juga perubahan teknologi. Karena kan kita ketahui teknologi ini lebih cenderung ke padat modal ya, Betul. bukan padat karya. Betul, betul sekali. Jadi mungkin pertanyaannya sekarang gitu ya, Iva ya, di tengah kondisi ini gitu, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Balik lagi, karena nyari kerja aja sepertinya udah sulit gitu ya. Sekarang malah banyak juga nih yang kehilangan pekerjaan gitu. Benar, jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, ini saatnya mungkin para pekerja mulai serius ya untuk mengasah skill baru, terutama skill yang berkaitan dengan digital dan juga teknologi. Karena sekarang banyak banget Sar, ini program-program pelatihan online gratis, mulai dari pemerintah maupun juga platform private gitu ya. Jadi nggak melulu kita harus balik ke kampus atau lembaga pendidikan formal untuk bisa naik level pendidikan ataupun juga kemampuan Iya. skill set ya. Betul, betul, setuju banget gitu ya. Karena memang industri sekarang itu kayaknya cepat banget gitu ya berubahnya. Kalau dulu tuh kayaknya cuma butuh tenaga operasional, tapi sekarang itu sudah butuh tenaga-tenaga yang juga paham soal data, soal logistik digital, sampai ke analisis pasar online mungkin. Bener, dan ini juga sebetulnya buat sebagian orang ini jadi kesempatan juga ya untuk pivot karir. Karena balik lagi kan tadi banyak banget tuh ya skill-skill yang bisa kita pelajari secara online gitu. Dan sekarang juga mungkin banyak yang lebih permintaannya itu tenaga kerja yang praktikal gitu, yang praktis bisa mengerjakan sesuatu gitu. Dan ini mungkin ada pekerja yang sebelumnya di industri tekstil misalnya gitu kan. Jadi bisa belajar masuk ke bidang energi terbarukan atau manufaktur digital. Balik lagi asal ada kemauan dan Betul. juga ada akses pelatihan yang mudah dan yang paling penting ya harus pintar dan bisa melihat kesempatan ya. Benar, 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 benar. Itu sih kuncinya satu, kita juga sebagai individu harus bisa nih melihat peluang, benar kata Iva. Terus juga kita ada kemauan gitu ya untuk mengembangkan skill dari diri kita sendiri. Kalau enggak, ya kita ketinggalan sama yang lain gitu. Benar, Apalagi kalau benar. misalnya kita lihat teknologi itu semakin canggih, AI, kita juga nggak mau tergantikan gitu Iya, ya. persaingannya juga semakin Betul. ketat gitu. Jadi memang kondisinya kayak gini, jadi balik lagi ya emang harus dari kita yang kuat-kuat gitu kan untuk kita bisa beradaptasi seperti yang tadi Sarah bilang. Dan kalau kita lihat dari sisi pemerintah ya, kita juga harus bisa melihat komitmennya karena sebetulnya dari Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto ini kan juga sudah janji membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional atau dan juga Satgas Pencegahan
menahan PHK. Jadi harapannya sih lembaga ini mungkin nggak cuman simbol saja ya Sarya, tapi betul-betul bisa turun ke lapangan, betul-betul melihat apa sih permasalahannya sekarang gitu kan, kenapa kok PHK terjadi gitu kan, dan di sektor mana saja, kemudian gimana cara bentuk konkret, bentuk real untuk bisa betul-betul menciptakan lapangan kerja secara nyata. Iya, bener banget sih ya Iva ya. Dan yang memang paling penting juga gitu kebijakan tenaga kerja ke depannya itu harus menyentuh dua hal sekaligus gitu ya. Yakni reskilling untuk pekerja dan yang ter-PHK dan juga untuk upskilling nih untuk yang masih bekerja supaya nggak ketinggalan teknologi balik lagi. Karena kan kalau misalnya cuma ngandalin lowongan tanpa persiapan skill, hasilnya akan terus muter di tempat ya. Balik lagi Bener. karena demand-nya, Yes. permintaannya kan juga sudah lumayan tinggi ya. Bener. Maksudnya permintaan dari perusahaan pasti ada pengennya si pekerja ini bisa A, B, C, D gitu kan. Jadi kalau misalnya kita gak masuk ke dalam standar tersebut ya, jadi susah juga gitu kan. Benar-benar. Dan ini juga memang saatnya jadi kita gabungkan ya, ada penggabungan tentunya antara usaha dan juga usaha dari individu sendiri, kemudian juga pemerintah untuk betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke, memang sesuai banget sih ya Iva ya, karena kalau kita mau pasar itu tenaga kerja ini tumbuh ya harus kolaboratif nih antara pemerintah yang menyiapkan platform dan juga dana, sedangkan masyarakat itu menyiapkan diri untuk belajar dan juga untuk adaptasi. Benar, apalagi yang sekarang kan bertahan bukan yang terkuat ya, tapi yang paling cepat bisa beradaptasi. Dan tadi balik lagi, peran pemerintah juga diperlukan ya untuk membangun ekosistem ini. Dan kita akan beralih ke informasi menarik lainnya ya, ini masih berkaitan juga dengan lapangan pekerjaan, kemudian juga dengan pertumbuhan ekonomi. Karena di informasi berikutnya, ini kita sampaikan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menyentil adanya pihak yang selama ini menahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 5% saja, Sarah. Oke, dan memang menurut Pak Purbaya angka tersebut itu terlalu rendah ya untuk menyerap tenaga kerja baru yang terus bertambah setiap tahunnya. Ya, Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat acara Hari Keuangan Nasional di Jakarta Selatan yang menyorot penilaian Bank Indonesia yang menempatkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5% saja. Purbaya menilai ekonomi Indonesia harus bisa tumbuh antara 6,5 hingga 6,7% untuk mampu menyerap tenaga kerja baru. Ya, Menkyu juga menjelaskan dan juga menegaskan selama ini ekonomi sering diperlambat saat mendekati 6% dengan alasan takut kepanasan. Padahal menurutnya tingkat pengangguran masih tinggi sehingga tidak ada alasan untuk menahan laju pertumbuhan. Purbaya pun menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5,5% pada kuartal 4 2025 dan menyentuh 6% di tahun 2026. Bahkan pada akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya optimistis pertumbuhan bisa mendekati 8%. Wah, ini makin menarik nih kayak pernyataan-pernyataan dari Menkyu Purbaya kita ini. Jadi selama ini katanya ada ya pihak gitu ya yang menahan pertumbuhan ekonomi cuma di kisaran 5% aja. Penasaran sih sebenarnya kira-kira siapa gitu ya. Ini kan kalau dibahas terus sebenarnya bisa panjang ya, bisa memicu kontroversi ya Iva ya, dan teori-teori konspirasi gitu, cocokologi maksudnya. Cocokologi. Jadi emang di sini juga cukup menarik tadi kata-katanya begitu. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir sebetulnya kan angka 5% itu sudah cukup stabil ya. Karena kita memang dari presiden ke presiden gitu berganti kepemimpinan. Itu memang angka 5% itu kita mostly memang berada di angka tersebut gitu. Dan sebetulnya kita juga cukup bangga ya dengan angka pertumbuhan yang stabil ini. Tapi ternyata menurut Pak Purbaya, angka pertumbuhan 5% ini tuh masih belum cukup Sar untuk bisa menyerap tenaga kerja baru. Jadi beliau menyatakan ya kalau misalnya yang ideal itu kisarannya 6,5 sampai 6,7%. Dan jadi pertanyaan juga kira-kira boosternya itu apa? Karena meningkatin pertumbuhan 0,5% aja tuh paling nggak at least ada satu program atau ada satu sektor sendiri yang betul-betul dirombak ya, betul-betul diperbaiki sehingga itu bisa betul-betul menjadi booster untuk pertumbuhan ekonomi gitu. Iya betul, ini formulanya apa kita masih juga melihat-melihat gitu ya, trial and error gitu ya. Dan memang menarik juga, ya juga sempat bilang nih, kita ini sering takut ekonomi kepanasan begitu pertumbuhan itu mendekati 6% begitu ya Iva ya. Nah maksudnya kepanasan itu apa sih? Mungkin perlu kita tanyain lagi nih ke Pak Purbaya, ini maksudnya gimana ya Pak gitu kan. Padahal pengangguran itu kan memang masih banyak. Banyak nih Gen Z yang
masih susah gitu ya buat cari kerja. Jadi logikanya belum waktunya buat ngerem sebenarnya ya di angka Bener. 5% ini. Benar, dan itu juga tadi logikanya juga harus kita pikirkan lagi, kita pikirkan ulang gitu kan. Karena harusnya justru gas dulu ya biar lapangan Bener. pekerjaan ini juga bisa semakin banyak. Dan ini juga kan sebetulnya sesuai dengan konsep Papur Baya ya yang kesannya itu gas terus gitu kan. Tadi dengan suntikan 200 triliun, Iya. kemudian juga dengan berbagai kebijakan. Jadi seolah-olah memang mazhabnya Papur Baya itu adalah seperti apa menggas ekonomi, apalagi juga di tingkat masyarakat pada umumnya gitu kan. Jadi tantangannya juga seperti apa kita bisa menjaga pertumbuhan tinggi tanpa bikin inflasi melonjak, itu juga menjadi sebuah pertanyaan gitu. Dan bagaimana tetap bisa menjaga unsur stabilitas di tengah pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi Iya gitu. betul banget. Tapi kalau targetnya Menkyu ini tercapai di atas 5,5% akhir tahun depan dan bahkan 6% ya di tahun 2026 gitu ya Iva, itu bisa jadi sinyal positif sebenarnya untuk ekonomi kita tentunya. Benar, apalagi kalau bisa nih di akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo ini bisa menembus angka 8%. Wah, itu sih kita akan Keren. bisa keren sih, bisa Keren jadi sih. capaian luar biasa dan targetnya juga balik lagi ya kita yakin gitu bisa jadi negara dengan pendapatan yang besar gitu, negara yang maju gitu. Tadi kan dibilangin kalau kita mau keluar dari middle income trap tuh untuk pertumbuhan ekonomi kita nggak bisa di angka 5% doang gitu. Dan aku tuh selalu percaya Sarah kalau misalnya Indonesia itu walaupun kesannya tuh kita tuh banyak banget Yes. masalah, banyak banget berita negatif nggak habis-habis, tapi sebetulnya potensi kita tuh besar banget. Jadi kita tuh benar-benar punya banyak banget, we really have so much potential ya, yang pastinya bisa kita manfaatkan dan terlalu sayang kalau misalnya nggak dimanfaatin Bener gitu. banget itu sih Iva ya, tapi memang sebenarnya nggak mudah juga ya Iva ya. Kita semua memang harus evaluasi diri gitu ya, aturannya berbelit dan kadang nggak make sense. Dan sikap-sikap males dan juga suka korupsi itu harus dihilangin. Dan good point lainnya dengan era sosial media kita tuh mungkin bisa lebih mudah nih untuk saling mengingatkan dan juga saling koreksi gitu. Seperti kayak kejadian demo kemarin, jadi saling Bener. koreksi gitu. Benar, kayak kemarin dari demo, kemudian juga kita bisa melihat ya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru, gebrakan-gebrakan dari pemerintah yang baru gitu kan. Ini juga sebetulnya bentuk dari kita ya, karena kita semua punya peran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ke depannya. Jadi kita sama-sama berbenah ya, dari untuk kita sendiri juga balik lagi ke tadi, kita harus bisa ningkatin skill juga gitu, kita harus bisa ningkatin produktivitas kita juga gitu. Dan nggak hanya pemerintah saja, tapi juga dari sisi SDM yang perlu mempersiapkan kemampuan kita untuk kita juga act out like Betul. jadi warga negara yang negaranya maju gitu. Kan sama-sama bangga pastinya Sama-sama ya. bangga pastinya ya. Jadi itu dia tadi ya. Kita akan beralih ke informasi berikutnya. Ada apa Sarah? Ya, jadi informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ini menjelaskan pernyataannya terkait Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati yang disebut berada in the middle of nowhere. AHY menegaskan pernyataan tersebut bukan kritik melainkan dorongan untuk memperkuat integrasi infrastruktur nasional. AHY menyebut pembangunan infrastruktur harus terhubung dengan akses jalan dan konektivitas yang mendukung agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah saat ini terus mendorong pengembangan Bandara Kertajati sebagai pusat industri dirgantara nasional melalui kerjasama antara BIJB dan Garuda Maintenance Facility atau GMF. AHY menilai Kertajati dan kawasan rebana metropolitan yang meliputi Majalengka, Cirebon, dan Subang dapat menjadi contoh konkret penggerak ekonomi daerah melalui infrastruktur terintegrasi. Menurutnya poin utamanya bukan pada lokasi yang jauh, melainkan konektivitas dan aktivitas ekonomi yang menghidupkan kawasan tersebut. Nah, jadi yang dimaksud oleh Mas AHY gitu ya, Mas Menteri, Bandara Kertajati in the middle of nowhere tuh karena lokasinya yang jauh ya. Kiasan aja gitu sebenarnya, bukan sesuatu hal yang ofensif gitu. Iya, ini udah jadi pembahasan kita ya gitu kan untuk jadi
untuk menggambarkan kondisi dari Bandara Kertajati ini cukup menantang gitu kan, karena satu lagi sekali tadi kondisinya jauh gitu. Jadi sudah dijelaskan juga oleh Mas AHY ya bahwa memang ini menjadi sebuah tantangan tersendiri seperti apa Bandara Kertajati yang sudah dibangun ini Betul. bisa betul-betul dimanfaatkan secara ekonomi, Nah, Sarah. dan memang ini langsung gercep gitu ya, atau gerak cepet. Pemerintah itu menjadikan Kertajati sebagai hub dari industri dirgantara nasional dengan bekerja sama nih dengan banyak pihak tentunya. Benar, karena pembangunannya kan sekali lagi ini kan sudah ada cost ya untuk membangun infrastruktur, kemudian tapi balik lagi ya dengan akses yang sulit, kemudian juga Bandara Kertajati yang lokasinya jauh begitu. Jadi sekali lagi bagaimana ini bisa dikunjungi untuk berbagai aktivitas gitu. Jadi ada pergerakan ekonominya juga dan tentunya tidak hanya berdampak kepada bandara itu sendiri, tapi seperti apa ini juga tentunya diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Iya, memang selain itu memang perlu juga sih ya untuk membangun integrasi. Jadi bandara ini akan semakin ramai dan mungkin nanti akan ada pertambahan gitu ya dari penerbangan komersial. Kalau di daerah tersebut ada wisata yang menarik atau tempat makan yang viral karena sekali lagi masyarakat kita itu tergerak sama yang viral-viral begitu ya. Jadi ada orang yang mungkin FOMO, fear of missing out untuk datang ke sana. Benar, benar. Karena kan sebetulnya kalau kita ingat kemarin tuh Bandara Kertajati sempat mau dibikin buat jadi semacam apa ya bandara utama untuk keberangkatan umroh dan haji gitu kan. Tapi balik lagi ini juga menjadi problem karena balik lagi lokasinya jauh. Jadi mungkin penyelesaiannya adalah seperti apa akses menuju ke sana bisa dibangun lagi. Jadi nggak in the middle of nowhere lagi nih. Tapi ada akses yang jelas, ada akses yang pasti dan yang pasti apa ya yang memudahkan lah masyarakat untuk ke sana gitu. Karena kalau misalnya aksesnya jauh, terus udah gitu jalannya juga susah, udah gitu bandara lagi kan kebayang ya takutnya ketinggalan pesawat Mungkin kayak bisa gimana. dicontoh juga nih di Kuala Namu kan juga jauh gitu ya dari kota Medan kan dibangun dengan kereta akhirnya. Benar. Konektivitas balik lagi gitu ya, integrasi. Betul, jadi nanti kita akan tunggu ya seperti apa gebrakannya ya untuk pemanfaatan dari Bandara Kertajati dan demikian